menyegarkan pikiran kita semua kembali. Oke, kita mulai ke soal-soal yang telah dikerjakan atau di-share kemarin. Soal nomor 1. Seorang wanita datang ke dokter spesialis kulit dan kelamin mengeluh luka kecil di kulit disertai ruam, perih, demam. Setelah dilakukan pemeriksaan lab, pasien positif Treponema pallidum. Apa antibiotiknya? Jawabannya apa, Rek? Ayo, apa jawabannya? Gampang ini. Oke, Treponema pallidum itu adalah sifilis. Jadi sifilis itu first line-nya adalah benzathine penicillin. Jadi dia kadang nggak disebutkan spesifik penyakitnya apa, cuma bakterinya. Dan biasanya yang umum-umum yang disebut. Oke, nomor 2. Seorang pasien didiagnosa tuberkulosis. Diberikan regimen fase intensif 2 bulan. Kemudian dokter mengatakan salah satu obat INH dapat menyebabkan efek samping. Vitamin apa yang dimaksud dokter? Yuk jawab di kolom chat, gak apa-apa. Chat wis tak buka gitu. Oke, sip. Lanjut. Nomor 3. Pasien umur 28 tahun, infeksi saluran kemih dan bernanah, diagnosanya gonori. Tapi alergi tetrasiklin. Dokter bertanya pada apoteker. Ini didiagnosa gonori. Ya, tadi udah aku jelasin. Jawabannya apa, teman-teman? Oke, Raya jawab B. Natalia B. Sip, sudah pintar semua insya Allah. Semoga ilmunya masuk bermanfaat. Lanjut ke nomor 4. Pasien 45 tahun, ISK. Oh, di diagnosa gonori. Maaf. Pasien mendapatkan terapi Cefixim. Trichomonas. Oke, jawabannya C. Raya. Nomor 5. Nah, ini ngitung. Ayo dihitung, teman-teman. 70 tablet. Ya, caranya. Ya, gampang ya, teman-teman. Doksi. Doksi itu harian minumnya. Jadi, H-1 atau 2 ditambah 40 hari, ditambah 4 minggu setelahnya. 40 tambah 2 tambah 28, 70. Wih, mantap ini. Fartere banter cah-cah ini. Kenceng nih ngerjakan. Seorang pasien didiagnosa HIV mengalami sering keringat dingin dan mendengar bisikan-bisikan mimpi buruk. Terapinya zidofudin, lamivudin, efavirenz. Nah, apa yang kira-kira dapat diusulkan apoteker? Mengganti efavirenz dengan nevirapin. Jawabannya D. Karena efavirenz itu dapat menyebabkan gangguan SSP, yang mana SSP salah satu gejalanya adalah mimpi buruk atau mendengar bisikan-bisikan kayak dihantui gitu ya. Oke, nomor 7. Ibu datang ke kondisi hamil trimester 3, keluhan batuk lebih dari 2 minggu, berat badan menurun, pasien tinggal dengan keluarga yang mengalami TB. Di tes dahak didiagnosa TB kasus baru. Nah, ini kira-kira apa jawabannya, teman-teman? Profilaksis. Oke, jawabannya isoniazid. Jadi gampang kalau profilaksis buat HIV itu zidofudin, profilaksis buat TB itu isoniazid atau INH. Kalau HIV, profilaksis antibiotik untuk mencegah infeksi oportunistiknya adalah cotrimoxazole.
Sip, sip. Pembahasannya sama dengan yang aku jelasin sih, jadi nggak usah dibacakan lagi ya. Lanjut aja. Nomor 8, pasien perempuan usia 29 tahun berobat ke puskesmas dan didiagnosa ISK, dapat Cipro. Pada saat penyerahan obat, apoteker, oh pasien alergi fluoroquinolone. Jadi diganti, mau diganti. Kira-kira apa teman-teman? Pasiennya ISK. Oke, jika jawab D. Sip, sip. Jadi kan pasien hamil nggak sih ini? Oh ya, hamil. Hamil 12 minggu. Pada pasien hamil, lihat aja yang kontraindikasi dulu. Kontraindikasi yang mana? Yang pasti quinolone, tetracycline, sama Cotrim. Sudah sering aku sebutkan tadi, harusnya sedikit banyak sudah hafal lah teman-teman. Cotrim, tetra, Cipro, golongan fluoroquinolone atau levo. Jadi kita dapat opsi mengerucutkan, dapat kalau nggak B yang D. Karena ini first line-nya Amox, maka dapatnya ya Amox, amoxiclav. Oke lanjut, nomor 9. Pasien 30 tahun mengalami batuk lebih dari 3 minggu. Dokter menyatakan pemeriksaan BCA dan ronsen paru dan hasilnya TBC positif. Setelah 2 minggu, pasien mengalami peningkatan asam urat. Nah, apa obat TB yang meningkatkan asam urat, teman-teman? D lagi. Oke, virazinamid, isoniazid, neuritis perifer, ethambutol gangguan penglihatan, rifampicin, kencing berwarna merah. Oh ya, terkait ethambutol ini juga perlu waspada terutama pasien dengan DM. Karena kita tahu salah satu komplikasi DM adalah diabetik retinopati. Jadi kalau pasien DM dapat ethambutol, perlu dimonitor kualitas penglihatannya. Jadi bisa jadi dia risiko retinopatinya semakin naik, bahkan bisa sampai kebutaan atau buta warna juga bisa. Oke, pirazinamid. Nomor 10. Seorang pasien anak datang ke puskesmas dan keluhan diare. Dilakukan pemeriksaan laboratorium terinfeksi Clostridium. Sudah pasti Clostridium tadi anaerob. Apa, Rek? D. Sip. Lanjut, nomor 11. Bayi perempuan usia 11 bulan dirawat di rumah sakit. Herpes simplex. Memerlukan pemberian antivirus parenteral. Nah, ini teman-teman nggak usah bingung antivirus parenteral, karena di opsinya itu hanya ada satu sih, yang untuk herpes. Apa jawabannya, teman-teman? Sip, sip, acyclovir. Jadi yang lain itu untuk HIV atau hepatitis, kan sama-sama vir. Apakah vir, hepatitis B, dolutegravir ini golongan, kalau nggak protease inhibitor ya pokoknya obat HIV. Entecavir juga, lopinavir ini temannya ritonavir, dia termasuk protease inhibitor. Ya, syukur-syukur kalau teman-teman mau menghafal sampai detail penggolongan obat-obat selain NRTI maupun NNRTI. Ada INSTI, ada protease inhibitor, dan sebagainya. Nomor 12, seorang laki-laki 59 tahun mengalami kolitis karena Clostridium. Tapi dia sudah resisten dengan metro. Ini apa? Opsi selain metro, teman-teman. Ada yang ingat? Ya, mulai sepi, mulai sepi. Lupa ini. Ya, jadi yang Clostridium itu memang benar metronidazole, tapi kalau sudah resisten, dia cukup sulit diberantas, makanya pakai terapi yang reserve atau dibatasi, yaitu vancomycin.
Nah, ini tadi juga udah ada sih. Di bawahnya metro ada vancomycin di pembahasan. Lanjut nomor 13. Pasien mengalami gatal pada sekujur kepala karena kutu kepala, pedikulus. Oke, permetrin buanter. A. Cara pakainya semoga masih ingat lah ya. Seluruh tubuh. Nomor 14. Pasien perempuan 42 tahun melakukan pemeriksaan TCM, tes cepat molekuler. Kemudian diresepkan anti-TB, Kombipak 2-HRZE dan 4H3R3. Saat di apotek, di instansi farmasinya, pasien bertanya pada apoteker, bagaimana cara konsumsi 4H3R3? Fase lanjutan. Kira-kira bagaimana, teman-teman? Mana yang benar? Kenapa kok arah ya? Ini emang kebalik-balik sih. Ya, memang kalau nggak A ya C. B juga bisa kalau misal di logika. Ya, karena namamu Cika terus jawab C gitu ya. Ya, jadi emang tadi kan udah dijelasin. Kalau kalau yang di depan, angka di depan itu artinya bulan. Tapi kalau kecil, angka kecil yang di belakangnya huruf, jadi di masing-masing huruf itu menandakan dia frekuensi pemberian per minggu. Frekuensi ya, frekuensi pemberian per minggu, bukan tiap 3 hari, bukan. Apalagi diminum 3 tablet langsung, kan ya sedikit kurang masuk akal. Umumnya pada hari Senin, Rabu, sama Sabtu, Senin, Rabu, Jumat, atau enggak Senin, Kamis, Sabtu. Ini yang kemarin di Puskesmas, aku dapat materi ini sih, di PKP Puskesmas. Nggih, nggih. Nggih, Mbak Cika, cinta kasih. Yo, siap. Oke, C-nya sudah. Lanjut ke nomor 15. Seorang ibu datang ke apotek dengan membawa anaknya berusia 6 tahun. Memiliki keluhan gigi menguning. Nah, ini tadi. Sudah sering kita bahas. Kira-kira apa obat yang menyebabkan gigi kuning pada anak atau janin? Siap. Golongan tetrasiklin. Jawabannya E. Nomor 16. Pasien didiagnosa HIV, kemudian diberikan antiretroviral. Diketahui memiliki riwayat gagal ginjal dan rutin melakukan hemodialisis. Dokter mempertimbangkan terapi mana yang tepat untuk pasien. Kira-kira obat apa yang dikontraindikasikan, teman-teman? Oke, tenofovir. Jadi, yang tenofovir memang menyebabkan gagal ginjal atau toksisitas ginjalnya besar. Zidofudin anemia, evavirens, gangguan SSP. Nomor 17. Anak perempuan 9 tahun dirawat di RS karena demam tifoid, TB, dan kejang demam sinaps. Pasien menerima terapi kloram, rifampicin, isoniazid, dan orbital, paracetamol. Setelah dirawat seminggu, diperoleh hasil pemeriksaan lab, HB-nya 10, trombositnya 100.000. Rendah berarti ya. Trombosit normal kan 300 ribuan ke atas. Kira-kira obat yang menyebabkan hasil labnya abnormal itu kenapa? Apa? Ada yang ingat? Oke, mulai sepi lagi. Jadi nomor 17 itu agak unik soalnya karena yang ditampilkan bukan berupa kata, bukan berupa jenis ESO-nya, tapi dia langsung nampilin hasil lab. Nah, sedikit banyak kalian harus menghafal data lab yang vital, kayak hemoglobin, trombosit, leukosit. Kalau leukosit itu normalnya di atas 10 ribuan. Kalau di bawah 10 ribu atau beberapa rumah sakit ada yang di bawah 12 ribu juga bisa, itu dinyatakan leukositopenia. Leukositnya rendah.
Berarti yang trombosit rendah itu trombositopeni. Yang HB rendah anemia. Ini berarti ada kaitannya sama obat-obat yang diberikan sama pasien. Kalau kita lihat satu-satu fenobarbital itu, oke lah kita ini nggak masuk topik yang kita bahas pada hari ini, dia masuk ke anti obat syaraf, anti stres atau anxiety gitu. Yang paracetamol untuk antipiretik, dia efeknya hepatotoksik. Isoniazid, dia neuritis perifer. Rifampicin, urin berwarna merah. Nah, chloramphenicol ini tinggal teman-teman jadikan suspek aja. Chloramphenicol dia menyebabkan anemia aplastik. Nah, berarti udah ada minimal kaitannya dengan data lab, anemia aplastik. Selain anemia kan dia juga dapat menyebabkan bone marrow depresi. Jadi penurunan sum-sum tulang belakang ini juga dapat menyebabkan penurunan dari trombosit. Nah, itu beberapa efek samping dari chloramphenicol. Selain itu juga ada GI effect seperti mual muntah, diare itu umum lah umum. Semua obat juga bisa menyebabkan mual muntah. Oke, jawabannya chloramphenicol ya teman-teman. 17E. Yuk nomor 18, mana suaranya? Seorang bayi neonatus datang ke IGD dengan gejala muntah, sulit mengkonsumsi ASI, rewel, dan dari biasanya dan demam. Setelah dilakukan pemeriksaan lab, pasien didiagnosa meningitis. Kira-kira antibiotik apa yang tepat untuk pasien neonatus? Ayo apa teman-teman? Tadi paling akhir materinya neonatus. Neonatus itu adalah bayi yang baru lahir atau kurang dari 1 bulan. Yang A, oke langsung aja kita ke pembahasan. Ya, jadi untuk pasien meningitis pada neonatus, ini opsinya kan tadi AMPI plus cefotaxime atau AMPI plus aminoglycoside. Ya, ini memang harus hafal mau nggak mau, minimal hafal depannya lah, ampicillin. Jadi kan bisa dapat mengeliminasi opsi yang C sama yang E. Pokoknya yang AMPI itu hanya untuk yang neonatus. Kecuali kalau yang geriatri ya. Geriatri itu udah dapat 3 kombinasinya. Kan yang usia dewasa sama ini 1 sampai 2 3 bulan itu AMPI nggak masuk. Dapatnya Vanco sama Cefalo. Gen 3 cephalosporin. Jadi jawaban yang ini adalah, nah ini benar kan, yang disebutkan dia nggak nyebut aminoglycoside, tapi dia nyebutnya langsung contoh gentamicin. Oke, gitu ya teman-teman. 18B. Nomor 19. Apoteker hendak melakukan penyuluhan mengenai skabies. Dalam materinya, beliau menyinggung mengenai krim permetrin. Nah, ini gampang lah. Ayo, mana suaranya? Ayo. Oke, D. Didiamkan ke seluruh tubuh, didiamkan selama 8 jam. Dipakai lagi 1 pekan setelah penggunaan. Di nomor 20, anak 8 tahun datang ke RS ABCD dengan keluhan diare. Demam, hilang nafsu makan, dan BAB berdarah. Kalau ada demam, biasanya infeksi. Maksudnya kalau pasien diare dengan demam itu umumnya infeksi. Saat di RS, dilakukan pemeriksaan feses dengan darah lengkap. Ditemukan cacing tambang. Nah, tadi juga sudah aku kasih tips cara menjawabnya. Oke, mebendazole. Karena umumnya terapi cacing itu adalah mebendazole atau albendazole. Yang spesifik ini DEC, diethylcarbamazine. DEC ya ini singkatannya. Karba ini pakai C harusnya, yang bahasa Inggris. DEC atau diethylcarbamazine ini untuk filariasis. Yang ivermectin, tadi apa aku lupa juga. Jadi yang selain yang spesifik kayak tadi, umumnya mebendazole sama albendazole.
Nah, ini ada opsi berikutnya malah pirantel pamuat. Ya, kayak soal gini-gini tuh, kalian kalau bisa jangan searching ya, teman-teman. Searching itu kurang bagus lah. Kenapa kok kurang bagus? Karena kalian instan. Kayak contohnya gini, kalian nyari toko swalayan ya misal. Daripada kalian searching di Gmap langsung duduk ke area, mending kalian jalan sambil tengok kanan kiri ada apa aja, sama baru nyampe ke swalayan. Sama kayak materi ini. Misalnya dapat soal cacing, tentang infeksi cacing. Kalian baca bab cacing dari awal, ya subbab cacing aja. Dari awal sampai nemu jawaban, misalnya nih cacing tambang. Ya sampai nemu cacing tambang, ya syukur-syukur kalian bisa dapat insight dari sebelum sampai ke cacing tambang. Jadi baca, ketemu, oh cacing tambang. Tapi kan kalian udah dapat materi selain cacing tambang saat proses mencari jawaban. Oke, itu ada tips lagi dari aku. Nomor 20A. Nomor 21. Seorang ibu pernah menderita TB. Wih, banter. Jawabannya langsung A. TB kambuhan. Ya, benar ya, teman-teman. TB kambuhan 2 RHZE plus 1 RHZE. Jadi kayak diulang lagi. Ditambah fase lanjutan 5 HRI. Tapi dalam catatan, yang fase sisipan ini menunggu hasil kultur. Seandainya dia ada resistensi, maka kita mulai melihat yang TB MDR atau TB XDR. Ya, nanti ada algoritmanya lagi, tapi itu menurutku jarang dilakukan, dan semoga tidak keluar. Nomor 21 jawabannya yang A. Nomor 22, pasien didiagnosa TBC dengan menjalani terapi 2 RHZS pada inisiasi. Namun, pasien juga memiliki riwayat gangguan ginjal. Apa yang dikontraindikasikan dari HRZES, teman-teman? Ada usulan? Yang C, ya, oke, benar. Aminoglycoside selain dia menyebabkan ototoksik atau toksik buat pendengaran di telinga, dia juga diekspresikan melalui ginjal. Kita tahu aminoglycoside itu mudah larut air dan mudah menembus atau mudah diekspresikan lewat ginjal. Karena ginjal tempatnya filtrasi cairan atau air, jadi dia lebih banyak diekspresikan melalui ginjal. Efeknya apa? Efeknya dia juga toksik pada ginjal, nefrotoksik jatuhnya. Nah, aminoglikosat ya teman-teman. Jawabannya yang C. Nefrotoksik dan neurotoksik atau ototoksik. Kategori D untuk pasien hamil. Nomor 23. Seorang pasien wanita 27 tahun hamil trimester ketiga. Datang ke RS dan keluhan nyeri pinggang, sakit kepala, malais, demam sudah 5 hari. Didiagnosa infeksi saluran kemih. Pasien hamil trimester ketiga. Kira-kira apa teman-teman jawab? Dieliminasi aja mana yang kontraindikasi. Cipro menyebabkan rupture tendon. Doksi, gigi berwarna. Kotrim, malformasi janin. Cefixim, ini suspek. Eritro ini juga suspek, karena dia juga bisa ke ibu hamil. Tapi kan kalau kita lihat di tata laksana, yang ISK tadi aku juga sempat singgung, di ISK itu macrolide sangat jarang digunakan. Makrolida, ini kan erythromycin golongan makrolida. Kebanyakan kalau nggak cephalosporin, penicillin, ya aminoglikosida. Kalau pada anak, dapat Kotrim. Oke, D ya teman-teman. Nomor 24.
Pasien datang dengan gejala demam dan terjadi pembengkakan pada tungkai. Edem berarti. Kemudian dilakukan sampel darah, pemeriksaan sampel darah, terdapat cacing filaria. Nah, ini nama lain dari filariasis adalah kaki gajah. Memang bisa jadi pembengkakan di kaki itu karena odem ataupun karena infeksi. Filaria, maka jawabannya adalah dietil karbamazin yang dihafal ini. Nomor 25. Pasien wanita didiagnosa TBC setelah melalui beberapa pemeriksaan. Diberikan terapi 2-RAZT plus 4-HR, tapi pasien mengkonsumsi pil KB. Bagaimana rekomendasi apoteker? Nah, ini terkait interaksi obat, terutama rifampicin dengan pil-pil hormonal. Jadi memang mau nggak mau dia harus cari alternatif biar nggak tembus. Ya opsinya atau nggak kontrasepsi eh, mekanik, ya dia harus menunda, menunda untuk berhubungan. Jadi jawabannya yang C. Karena ya pilihan yang lain itu terkait hormonal. Hormonal tetap tidak kurang poten apabila bergabung dengan rifampicin. Jawabannya yang C ya teman-teman. Nomor 26. Seorang anak 1 tahun datang ke klinik bersama ibunya dengan keluhan kesulitan tidur karena gatal di bagian anus. Pasien didiagnosa mengalami kerminan, infeksi cacing kremi. Ayo, apa jawabannya teman-teman? Pasien anak 1 tahun kerminan. Kalau nggak mebendazole, ya albendazole. Ya, betul. Albendazole. Karena mebendazole, batas usianya adalah 2 tahun. Gampang ini mah. Ya, ini 2 tahun ke atas mebendazole. Dosis albendazole anak 1 sampai 2 tahun dapat alben. Ini ketiganya piperazine. Ya, ini untuk opsi aja kalau misalkan mebin sama alben nggak ada. Tapi ya kalau sampai kebangetan ya nggak ada. Nomor 27, pasien datang ke dokter dengan keluhan demam pilek telinga merah. Diagnosisnya otitis media. Antibiotik apa yang diberikan dokter yang tahan beta laktamase? Gampang lah ini. Oke, yang ada beta laktamase inhibitornya, coamoxiclav. Beberapa ada sulbactam, asam klavunanat, gitu-gitu. Nah, yang tadi kalau ada disebutkan supuratif kronik, maka opsinya adalah ofloxacin, golongan quinolone. Kalau enggak, ya amoxicillin. Nomor 28. Seorang bayi baru lahir dari ibu yang terdiagnosa HIV. Dokter meminta rekomendasi ARV yang diberikan pada bayi. Nah, kira-kira ARV apa yang direkomendasikan, teman-teman? Sip, Zidovudin 6 minggu. Oke. Jadi tetap jangan salah. Isoniazid buat TB, HIV, Zidovudin. Antibiotiknya cotrimoxazole. Nomor 29. Seorang laki-laki berumur 35 tahun datang ke rumah sakit dengan demam, kelelahan, berkeringat malam hari. Dilakukan tes antibodi, sampel darah, dan didiagnosa HIV. CD4-nya 150, terapi untuk mencegah. Nah, ini tadi barusan tak sebutkan. Ya, cotrimoxazole. Untuk mencegah infeksi oportunistik. Nomor 30, seorang pasien dengan TB telah rutin mengkonsumsi obat selama seminggu. Kemudian saat kontrol, pasien mengeluh kelelahan, sariawan, dan tak kunjung sembuh. Kemudian
Dilakukan tes antibodi dan didapatkan pasien positif HIV. Memberikan ARV, kapan ARV diberikan? Oke, karena CD4-nya kurang dari 50, makanya diberikan kurang dari 2 minggu atau dalam 2 minggu pertama. Yang E ya, teman-teman. Kalau di atas 50, 2-8 minggu. Nomor 31. Seorang laki-laki 45 tahun menderita TB dan menerima OAT kategori 2 selama 4 tahun. Ia menembus resep di apotek, tidak ada riwayat glaukoma dan tidak mengasih obat selain OAT. Lama banget ya 4 tahun pasiennya. Ya kasihan sih. Efek samping dari penurunan penglihatan. Etambutol. Yang D, gampang insya Allah. Ya, yang lain, streptomycin, toksik ginjal, rifampicin, urin berwarna merah. 32, seorang pasien ibu hamil 5 minggu, diagnosa infeksi toksoplasmosis. Nah, apa terapi yang tepat untuk mengurangi transmisi maternal pada janin? 5 minggu, berarti dia masih trimester 1. Trimester 1 itu minggu pertama sampai minggu ke-12. Oke, spiramycin, do. Nomor 32, D. 33, pasien bayi berusia 2 bulan didiagnosis malaria karena Vivax. Plasmodium vivax, apa yang dikontraindikasikan? Ini kadang salah miskonsepsi antara chloroquine sama primaquine. Yang mana teman-teman? Ya betul, yang E. Chloroquine itu untuk profilaksis. Ya meskipun primaquine juga bisa sih. Kan tadi aturan main dari terapi malaria itu adalah DHP plus primaquine. Diingat-ingat aja, prima. Berarti kan dia utama, gitu. Anggap aja utama. ACT plus primaquine. Yang chloroquine ini untuk profilaksis umumnya. Jadi primaquine memang kontraindikasi pada kondisi anemia karena defisiensi G6PD atau ibu hamil dan bayi di bawah 6 bulan. Ibu menyusui juga. Ibu menyusui kurang dari 6 bulan. Karena obatnya bisa didistribusikan melalui ASI. Almost tuh, nomor 34. Seorang ibu membawa anaknya berusia 6 tahun ke dokter spesialis anak. Mengeluhkan demam, sakit tenggorokan, dan sulit menelan. Diagnosanya mengalami tonsilitis karena infeksi bakteri. Ibu anaknya mengatakan alergi terhadap beta-lactam. Nah, kira-kira apa antibiotik yang tepat? Jawab. Jadi memang untuk tonsilitis ini termasuk ISPA, infeksi saluran nafas atas. Kalau nggak amoksisilin, ya macrolide. Next, nomor 35. Jelas, pasien Nyonya A dirawat di rumah sakit karena mengalami peptic ulcer. Kemudian setelah dirawat, pasien mengeluh batuk dan sesak nafas. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya cairan pada kantung udara paru-paru pasien. Dokter mendiagnosis pasien mengalami HAP. Oke, jawabannya adalah levofloxacin. Yang CAP, kalau dia sudah dirawat inap atau ICU, maka dapatnya juga levofloxacin. Nah, ini jadi beberapa opsi atau selain levo juga ada cefotaxime untuk yang second line di rawat inap. Oke, syukur Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung soal. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Kalau nggak ada, aku ucapkan mina aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, selamat pulang kampung.
Selamat berlibur, kita ketemu lagi kurang lebih kalau 2 minggu kecepatan ya rasanya. Ya mungkin minimal 3 minggu ke depan lah, karena hari raya kan